Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP ITN Santakwa yang soleh dan soleha? Semoga sehat selalu ya. Nah, walaupun kita belajar secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita akan belajar penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara atau filosofi grand select dari negara atau ideologi negara atau Staatsrecht. Pancasila sebagai dasar negara juga digunakan untuk mengatur pemerintahan negara dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Fungsi dan peranan Pancasila itu sudah dijelaskan dalam Ketetapan MPR nomor 111/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjiwai hukum dasar tertulis, dalam hal ini konstitusi, yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945. Jiwa dan semangat Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 selanjutnya diwujudkan dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Nah, praktek ideal pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan menjadikan Pancasila sebagai kaidah tertinggi dan papan uji bagi perundang-undangan Indonesia. Dan apabila didapati peraturan tersebut menyimpang, maka peraturan perundangan terkait tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, sudahkah Indonesia mewujudkannya dan apa buktinya? Salah satu buktinya adalah uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK atau Mahkamah Agung MA terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, uji material tersebut merupakan upaya mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan perwujudan nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia itu sendiri yang diyakini kebenarannya. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dijadikan sebagai titik pangkal bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi serta mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pengertian yang sudah Ibu sebutkan tadi, bagaimana praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, boleh dikatakan bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang. Nah,
Setiap langkah, setiap tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila sebagai satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisahkan, seperti digambarkan dalam bentuk piramida yang bisa kalian saksikan seperti di bawah ini. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua itu menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, dan dijiwai oleh sila pertama. Sila ketiga itu menjiwai sila keempat dan kelima, dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Sila keempat itu menjiwai sila kelima, dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya sila yang kelima itu dijiwai sila 1, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Nah, apakah bukti atau tanda bahwa bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita pelajari bersama. Bukti yang pertama adalah bangsa Indonesia memiliki jiwa keagamaan sebagai perwujudan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia memiliki jiwa yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bangsa Indonesia memiliki jiwa kebangsaan sebagai perwujudan sila persatuan Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia juga memiliki jiwa kerakyatan sebagai perwujudan sila keempat dari Pancasila. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia memiliki jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai perwujudan sila yang kelima. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.